Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, Alhamdulillah, rahmatillah, barakatillah, bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya amin. Ilaina hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli jami'in anbiya wal mursalin والصحابة والتابعين والشهداء والصالحين إلى أرواح جميعهم إلى أرواح جميع قبورنا من أبنا وعنكم من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وسيدنا وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا من فتح هذه القرآن جميعا مصنف هذا الكتاب شمال يرحمني حاجتنا وحاجتكم الدنيا والآخرة سيد الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واغفر لي ولوالدي آمين. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini Minggu tanggal 16 bulan Juni di sekitar hari raya Idul Adha di Mushola Al-Barakah RT 1 RW 3 Kelurahan Samping Kerep. Pada kesempatan ini, pengajian ini kita masih melibat materinya adalah bekal menuju kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatut tasi'ata asar, utawi maqalah yang nomor 19. An Yahya bin Mu'ad, dari Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, yang berasal dari daerah Ar-Razi. Di mana daerah Ar-Razi itu? Yaitu daerah Timur Tengah. Al-Wa'idi, beliau itu kan ahli pitutur lahu kediri Imam Yahya lisanun utawi ucapan firrojai dalam mengharapkan khusus, mengharapkan dalam khusus kepada menuju Allah. Wakalamu utawi ucapane Imam Yahya bin Mu'ad bil ma'rifati iku mengandung kema'rifatan. Ucapan itu selalu dikai ilham dari Allah. Dikatane irhas itu kejadian yang luar biasa sebelum manusia menjadi seorang nabi. Kalau sudah menjadi nabi, itu namanya mukjizat. Tapi
Tapi kalau seorang wali namanya ilham. Wa kalamu tari kalami Imam Ar-Razi, Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, iku fi ma'rifatin ing dalem pemakrifatan. Jadi selalu dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Kharaja metu sapa Imam Yahya ila Balkha. Maring daerah Balkha. Wa aqalan mukim sapa Imam Yahya biha kelawan Balkha. Mudatan ing dalem mangsa wa jalan bali sapa Imam Yahya ila Naisabur pada daerah Naisabur dan meninggal di sana pada tahun sanata samanin wa khamsina mi'aten, yaitu pada tahun 58 dari 258. Sekarang apa bekal menuju kematian? Tuba bejo liman kedue wong taroka kang ninggal adunya ing dunya qabla anta rokahu sadurunge yen to ninggal apa atman takrokahu sadurunge yen to ninggal dunya ing man apa al khairu kebagusan al kasiru kang akeh. Ana wong disebut bejo nekapane sadurunge mati ninggal keapian kang akeh. Liman sorofa amwaluhu, yaiku wong sing nasarufno ing pira-pira dunyane fi anwa'il khairi kanggo pira-pira warnane kebagusan. Qabla dahabiha sadurunge lumone dunya anggo saking mati. Nomor setunggal inggih menika sesuai dengan dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam," ketika manusia itu meninggal dunia, inqata'a amalu, maka terputuslah segala sesuatu amalnya, segala sesuatu yang menjanjikan aktivitasnya, perbuatannya di dunia ini semuanya tidak bisa membantu. Kecuali 3 perkara yang bisa membantu orang yang meninggal. Ketika dia sudah berenang di atas lautan kegelapan, ketika orang itu tenggelam hanya bisa dibantu oleh ban bekas. Tapi ketika orang itu tenggelam di dalam lautan kegelapan sendiri, tidak ada seorang pun yang menemani di dalam tanah. Hanya beberapa perkara saja yang bisa membantu. Istrinya tidak bisa dimintai tolong, anaknya tidak bisa dimintai tolong, tetangganya tidak bisa dimintai tolong, orang tuanya tidak bisa dimintai tolong, teman-temannya yang biasanya canggulan tidak bisa dimintai tolong, semuanya tidak bisa dimintai tolong, kecuali kata Rasulullah sedekahnya. Sehingga ketika ada seorang yang berkata, dari anak
Adam yaqulu ibnu Adam mali mali wa halaka ya aina ya ibnu Adam. Ada anak manusia yang berkata mengucapkan hartaku, hartaku. Mana hartamu hei anak Adam? Min malika illa ma akalta fa'afnaita. Kemudian beliau bersabda, Rasulullah, wahai anak manusia, apakah kamu memiliki dari hartamu, melainkan kamu yang telah kamu makan itu sudah habis. Allah bisa fa'ablaita, yang kamu belikan pakaian baju, yang kamu berikan apa saja sudah rusak. Umurnya setahun, ada yang 2 tahun. Al-tasabdaqta fa'ambaita, atau kamu sedekahkan, maka itu yang tersisa. Hakikatnya habis tapi tersisa di sisi Allah. Tertulis, kalau beli baju tidak ditulis oleh Allah, beli makanan tidak ditulis oleh Allah, tapi kalau dikasihkan orang tua, dikasihkan istri, dikasihkan anak, diniati sedekah, dikasihkan mertua, dikasihkan fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, anak yatim piatu, langsung ditulis oleh Allah, nilainya sampai 700 kali lipat. Sampai niatno tenggone tiang sepah sing wis meninggal bagi saged sampeyan oleh 700 derajat tiang sepah sampeyan sing sampeyan kirimi oleh 700 titolan. Jadi tidak berubah sama sekali. Diniati tiang kathah nggih ganjarane ke tiang kathah. Begitulah Allah sangat mempermudah, tergantung niat di dalam hati kita. Sedangkan di dalam Al-Quran, apa yang menjadikan bekal di akhirat itu kita lihat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ya ulil albab. Dan carilah bekal di antara kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hikayah bahwasanya pada kitab Al-Masbuk fi Nasihatil Muluk karya Imam Al-Ghazali, wonten hikayah berkaitan masalah yang sing boten purun sedekah, alias memuja-muja hartanya, alias pelit dan bangga dengan kekayaannya, berakhir didatangi oleh malaikat Israel
raja. Bagaimana kisahnya kita ikuti. Di dalam kitab Al-Masbuk fi Nasihatil Muluk karya Imam Al-Ghazali, beliau menyampaikan sebuah kisah seorang raja yang layak untuk diceritakan. Dikisahkan ada seorang raja yang menguasai pada saat itu. Raja tersebut memiliki banyak harta, yang mengumpulkan berbagai macam segala hal yang telah ia peroleh, yang ada di dunia untuk menyenangkan diri dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dibuatlah istana yang mewah dan megah, layaknya tempat tinggal seorang raja. Pintu-pintu gerbang yang kokoh, gerbangnya semuanya terbuat dari marmer batu permata. Suatu ketika sang raja ini memerintahkan pegawainya untuk membuat pesta makan di istana bersama para menterinya. Teman-teman diundang dan juga pelayannya, maka duduklah di atas singgasana dengan langkah yang sombong sambil berkata, "Wahai jiwa nafsuku, sungguh aku telah mengumpulkan semua kenikmatan di dunia ini. Sekarang nikmatilah, harta ini akan dapat memenuhi kebutuhan di dunia ini." Maka saat pesta tengah berlangsung, di luar istana tampak laki-laki yang berpakaian sangat lusuh, sangat kotor, ingin masuk ke dalam kerajaan. Copang cangkring, dan di lehernya terkalungkan keranjang rumput. Penampilannya seperti pengemis yang meminta-minta makanan. Ia hendak masuk ke dalam gerbang istana dengan wajah yang menakutkan, sehingga membuat gaduh orang-orang yang sedang berpesta. Para penjaga pintu istana gentar dan ketakutan dengan kedatangan si pakaian kusut tersebut. Mereka pun melompat ke arah pintu sambil berkata kepadanya, "Hei orang lemah, bentuknya kamu sudah jelek seperti orang kerasukan dan tidak sopan. Bersabarlah hingga kami dapat memberimu sisa makan," kata para undangan. Namun dia menjawab, "Sampaikanlah kepada rajamu agar dia segera keluar, karena ada hal yang penting yang ingin aku sampaikan," kata si pakaian kusut tadi. "Menyingkirlah, wahai laki-laki lemah. Kamu itu siapa sih kok menyuruh raja keluar untuk menemuimu?" Jawab si penjaga dengan nada meremehkan. "Apakah kalian sudah menyampaikan maksudku kepada rajamu, bahwa aku ingin bertemu dengannya?" Sergap si pakaian kusut tadi. Berangkatlah si penjaga menghadap sang raja dan menyampaikan maksud kedatangan si pakaian kusut yang ingin bertemu tadi. Mendengarnya sang raja marah besar dan mencerca si penjaga. Bahkan sang raja mengancamnya akan dijatuhi sanksi, dipecat. Menanti sang raja tak kunjung keluar, akhirnya si pakaian kusut tadi menerobos masuk ke dalam pintu gerbang istana.
Melihat itu bangkitlah para penjaga pintu dari tempatnya dan mengejar laki-laki itu dengan tongkat dan pedang. Tapi laki-laki itu berkata, "Berhenti, kalian semuanya tetap di tempat. Aku sebenarnya adalah malaikat Israel, pencabut nyawa." Maka semua orang yang ada di situ bergetar, mematung, tidak ada yang berani bergerak. Mendengar hadikan itu, hati orang seisi istana bergetar hingga membuat mereka terpaku, tidak mampu bergerak. Berani bergerak berarti melawan malaikat Israel. Mereka panik, bahkan mereka mengucapkan, "Ambillah harta-hartaku ini semaumu sebagai gantiku." Dan raja itu pun ketakutan. "Aku hanya ingin mengambil nyawamu," kata malaikat Israel. "Kedatanganku ke sini tiada lain adalah untuk memisahkanmu dengan kenikmatan dunia yang kau bangga-banggakan ini," jawab si pakaian kusut, yaitu malaikat Israel, sang malaikat maut. Sang raja justru akhirnya melaknat harta bendanya yang dianggapnya telah menipu, mendatangkan bahaya, dan menghalanginya beribadah kepada Tuhannya. Ia menyangka bahwa hartanya dapat memberikan manfaat dalam kehidupannya. Ia baru sadar bahwa hartanya adalah sumber kerugian dan bencana baginya. Sekarang ia tidak mempunyai bekal apa-apa untuk menghadapi malaikat maut yang hendak mencabut nyawanya. Atas kuasa Allah, harta sang raja diberikan kemampuan untuk berbicara. "Mengapa kamu sekarang melaknatku? Laknatlah dirimu sendiri," kata harta itu. "Allah menciptakanku agar dijadikan bekal untuk manusia untuk kehidupan di akhirat, digunakan untuk bersedekah kepada fakir miskin, memakmurkan rumah-rumah ilmu masjid, memakmurkan rumah musola, kegiatan musola, dan kemaslahatan rakyat kecil, agar aku dapat membantu pemilikku yang memiliki aku di akhirat nanti. Tapi kau salah gunakan. Sedangkan engkau mengumpulkanku sebagai bentuk kebanggaan dan keserakahanmu hanya untuk memenuhi hawa nafsumu. Sekarang kau berada dalam kerugian dan kesengsaraan. Lalu dosa apa yang aku perbuat hingga engkau melaknat aku?" kata harta tersebut. Tak lama setelah itu malaikat maut mencabut ruh sang raja tersebut sebelum sempat menikmati hidangan. Itulah beberapa bekal yang harus kita persiapkan. Di dalam kitab Nasihatul Batis ini ditafsirkan bahwasanya bangunlah kuburmu sebelum kau menempatinya. Dengan apa? Tidak ada lain, yaitu sesuai dengan Al-Quran, yaitu ketakwaan, sesuai dengan hadis, yaitu sedekah, sesuai dengan hadis dilanjutkan ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang soleh. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang berbuah, yang kita kerjakan sehingga bermanfaat di sisi Allah maupun di sisi makhluk. Itulah kesimpulan dari materi pada pagi hari ini di Nasihatul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli
Sallallahu